Assalamualaikum. Ada beberapa komentar terkait dengan situasi Michael Carrick bersama dengan Manchester United ya, terutama setelah Manchester United ini kalah menghadapi Newcastle United. Ada komentar pedas misalnya dari Paul Scholes dan juga beberapa media yang menyoroti kinerja dari Michael Carrick yang banyak mengatakan atau disebutkan ya Manchester United tidak bermain bagus di beberapa pertandingan terakhir, bahkan sebelum kalah menghadapi Newcastle United. Menurut gue, ketika menghadapi Newcastle United sendiri juga Manchester United tidak tampil lebih baik sebenarnya menghadapi Newcastle, baik itu ketika 11 lawan 11 dan bahkan ketika 10 menghadapi 11. Manchester United ataupun Eddie Howe ya, taktiknya lebih bagus dibanding Michael Carrick. Nah, Michael Carrick lalu sering juga disebutkan terlalu mengandalkan individu-individu dalam masanya di Manchester United. Tidak dengan permainan yang mengandalkan kolektivitas misalnya. Dan menurut gue ya ini tidak 100% benar juga ya, karena ada beberapa pertandingan misalnya Manchester United juga bisa bermain secara kolektif bagus, bertahan pun juga menurut gue koordinasi itu dilakukan secara kolektif dan Manchester United bagus. Manchester United juga membangun serangan baik itu secara possession ataupun juga secara direct ya, secara counter transisi juga menurut gue dilakukan secara bersama-sama. Dan menurut gue memang pertandingan menghadapi Newcastle ini Manchester United layak kalah menurut gue. Tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya bukan berarti Manchester United tidak layak menang. Menurut gue tidak seperti itu. Tapi memang ada semacam kayak penurunan permainan. Menurut gue seperti itu di beberapa kesempatan terakhir terutama. Dan kalau gue lihat ada beberapa faktor penyebabnya. Kedalaman squad misalnya, ini salah satu penyebabnya. Tidak banyak pilihan bagi Michael Carrick di dalam squad Manchester United, sehingga ada dua hal ya. Nomor satu, hampir selalu lu lagi itu yang diturunkan. Lalu nomor dua, bagaimana ketika melakukan pergantian pemain juga sering kan ya, ketika setelah melakukan pergantian kualitas permainan Manchester United bukannya lebih baik, tapi justru turun. Tapi pergantian pemain itu mungkin harus dilakukan karena Manchester United masih ada perjalanan ke depan, ada fisik-fisik yang harus dijaga keadaannya, baik itu kebugaran maupun dihindarkan dari resiko cedera. Sehingga ya ini tantangan juga yang harus dihadapi oleh Michael Carrick. Tapi itu saja, gue pikir tidak. Ada juga kualitas yang menurun permainannya menurut gue ya. Ada beberapa nama, tapi gue ingin menyinggung satu nama ini yang menurut gue sempat bermain bagus di awal-awal Michael Carrick hadir di Manchester United di Old Trafford, tapi perlahan menurun. Yaitu adalah Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo bersama dengan Casemiro selalu ya menjadi pilihan utama Michael Carrick di posisi pivot. Menurut gua ada beberapa faktor. Misalnya nomor satu, posisi terbaik dari Kobbie Mainoo memang berada di pivot. Lalu nomor dua, Michael Carrick sudah mengenal Kobbie Mainoo dan Michael Carrick juga memegang teguh prinsip dari klub ya, bahwa ya klub ini terus memberikan kesempatan pemain-pemain akademi untuk berada di tim utama Manchester United. Dan Kobbie Mainoo dari apa yang diperlihatkan di musim-musim sebelumnya menunjukkan ada kemampuan dan juga potensi yang besar sehingga dia diberi kesempatan. Lalu pilihan lainnya ya, ataupun faktor lainnya kenapa Kobbie Mainoo ini diturunkan, yaitu adalah seperti gue katakan lagi sebelumnya, kedalaman squad. Karena kalau tidak Kobbie Mainoo, siapa lagi yang diturunkan di situ? Pemain-pemain akademi lainnya yang saat ini ada gitu ya. Ya menurut gue kemampuan mereka masih susah untuk diandalkan. Bukan diturunkan untuk menambah perkembangan ataupun jam terbang, tidak, tapi untuk bisa memberikan impact. Gue pikir pemain-pemain muda saat ini ataupun pemain akademi di squad Manchester United saat ini tidak ada. Mungkin yang agak sedikit mendekati itu Chelsea, tapi yang lainnya menurut gue susah untuk diharapkan memberikan perbedaan secara drastis di permainan secara langsung ya. Jadi ini juga yang akhirnya membuat Kobbie Mainoo akhirnya menjadi langganan dipilih Michael Carrick dari awal dan mendapatkan menit bermain yang besar sekali. Namun demikian, gue menilai ada penurunan
kualitas permainan dari Kobe Mainu, sehingga ini berpengaruh juga ya. Misalnya dari kemampuan Manchester United untuk memenangkan lini tengah. Ketika menghadapi Newcastle terlihat Manchester United terdominasi oleh Newcastle. Lalu ketika Manchester United misalnya menghadapi tim-tim yang low block bertahan, ini juga menimbulkan kesulitan bagi Kobe Mainu yang sebenarnya kalau melihat dari periode sebelumnya dia punya sebenarnya kemampuan untuk membongkar pertahanan-pertahanan lawan yang ketat. Tapi beberapa kesempatan terakhir gue menilai kemampuan tersebut tidak sama seperti kayak sebelumnya. Nah, gue ingin memberikan pertama ini dulu ya. Gue ingin memberikan perbandingan heat maps dari Kobe Mainu di musim saat ini dan di musim 2023-2024, di musim ketika Manchester United juara Piala FA, di mana pada saat itu gue menilai itu salah satu musim terakhir ya yang terbaik dari Kobe Mainu, karena ya juara Piala FA, lalu setelahnya tampil di Euro dan lain-lain ya, periode bersama dengan Erik ten Hag. Bisa dilihat ada perbedaan yang cukup besar ini dari sisi heat maps, di mana saat ini Kobe Mainu lebih ke sebelah kiri dan juga lebih tebal di sisi ke depan gitu ya, di daerah lawan, dibandingkan dengan di tahun 2023-2024 di mana Kobe Mainu lebih menyebar. Sekali lagi, lebih menyebar ya heat maps-nya di daerah sendiri dan juga di daerah lawan. Menurut gua ini salah satu perbedaan yang mendasar mungkin fungsi dari Kobe Mainu saat ini ataupun juga sebelumnya. Atribut-atribut lain ya kalau dikatakan musim ini dari sisi jumlah menit, rata-rata menit dan pertandingan, jelas Kobe Mainu tidak banyak, kan tidak lepas dari periode bersama dengan Ruben Amorim. Jadi gue tidak ingin melihat ke sana, tapi yang ingin gue lihat adalah dari sisi penyerangan nih. Bagaimana di musim 2023-2024 Kobe Mainu lebih produktif, ada gol yang diciptakan, expected goals juga lebih banyak, shot ataupun tembakan yang dilakukan juga lebih banyak di periode tersebut. Bagaimana dengan angka passing ya, assist musim ini lebih banyak, tapi expected assist lebih banyak musim 2023-2024. Akurasi long ball, volume long ball juga lebih banyak pada saat itu. Lalu juga situasi defending ya ataupun bertahan dari Kobe Mainu menurut gue juga lebih baik, angkanya terlihat seperti itu ketika 2023-2024 dibanding saat ini. Padahal Kobe Mainu juga posisi awalnya kan kalau dilihat di sini ya dia juga punya fungsi untuk bertahan ya kan, tapi ternyata kualitas bertahannya masih lebih bagus di tahun 2023-2024. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa semenjak menjadi starter regular bersama dengan Michael Carrick, Mainu lebih banyak beroperasi sebagai pemain nomor 8. Dan role ini ataupun juga posisi ini meminta untuk progressive passing, lalu aksi-aksi untuk memecahkan garis pertahanan lawan ataupun juga lini tengah, mengontrol tempo, dan juga secara konsisten melakukan serangan dan juga ancaman. Misalnya memberikan bola kepada pemain nomor 10, kepada pemain menyerang, ataupun juga kepada sayap serang. Tapi situasi tersebut ini tidak terlalu banyak terjadi dengan Kobe Mainu. Pertanyaannya bukan apakah dia ini bertalenta atau tidak, apakah dia punya kemampuan atau tidak. Dia punya, jelas. Pertanyaannya adalah ya, apakah dia ini bisa memikul tanggung jawab yang lebih baik dengan level yang lebih tinggi, dengan juga konsisten di posisi nomor 8. Karena kalau kita ingin berkompetisi di level yang lebih tertinggi musim depan, ya ada standar tentu saja yang harus dinaikkan dari para pemain, termasuk juga Kobe Mainu. Nah, gue menilai Kobe Mainu dia lebih terpaku gitu loh, kurang lepas, lebih kaku katakanlah seperti itu ya sistem permainannya dibanding dengan periode bersama dengan Erik ten Hag, di mana pada saat itu dia bermain fantastis. Gue dalam menghadapi low blocks misalnya, gue sering berharap Kobe Mainu berani gitu melakukan kombinasi-kombinasi pendek-pendek merapat ya, ataupun juga kemampuan melakukan dribbling. Dia juga punya kemampuan shooting yang bagus, yang beberapa kali dicoba tapi volumenya tidak cukup banyak menurut gue.
Jadi gue nggak tahu ya apakah ini ada situasi misalnya terkait dengan keadaan mental karakter, karena kita tahu Kobe Maino sedang dalam proses perpanjangan kontrak bersama dengan Manchester United ya kan, tapi tidak disepakati nih, padahal jelas dia butuh hal itu. Apakah itu ada pengaruhnya atau dia masih berpikir misalnya oke, dia enjoy dengan Michael Carrick diberikan kesempatan, tapi siapa yang akan menangani musim depan? Mungkin dia ada semacam kayak traumatis ya dengan situasi dengan Ruben Amorim, apakah itu yang terjadi atau hal-hal lainnya? Tapi yang jelas Kobe Maino sebenarnya dia butuh tampil bagus secara konsisten, bahkan kontribusi dia itu harus dia tunjukkan. Kenapa? Dia butuh kan untuk hal-hal yang gue katakan tadi, sebagai modal dia balik lagi ke tim nasional Inggris. Jadi gue harapkan di sisa pertandingan Manchester United kita bisa melihat Kobe Maino yang berbeda. Karena kalau Kobe Maino bisa meningkatkan level permainannya, maka besar peluang Manchester United menurut gue ya bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus nih di sisa pertandingan nanti. Dan itu sudah ditunjukkan sebenarnya oleh Kobe Maino di musim 2023-2024 bersama dengan Manchester United. Tapi menurut Sobat Football United nih, apa kira-kira yang berbeda dari Kobe Maino sebelumnya dan Kobe Maino saat ini, dan apa yang harus dirubah? Beserta dengan komentar, mungkin kritikan dan juga saran untuk Kobe Maino, seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.